Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmania Sawalina dengan NPM 19210005 Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 4 Universitas IPA Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Adapun kita ketahui dampak besar dari pandemi COVID-19 bagi perekonomian terutama di Indonesia, salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan masih banyak yang lainnya lagi. Pemerintah juga mendorong konsumsi atau kementerian atau lembaga pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus pada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga, kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjamin modal kerja sampai 10 miliar, dan pemberian untuk korporasi. Pemerintah memberikan intensif pajak antara lain yaitu bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pembelian pendahuluan PPN, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan beberapa langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional 2021, antara lain melakukan pengadaan dan pemberian vaksin kepada masyarakat. Game changer pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi adalah pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 jadi game changer. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan menyentuh 5,5%. Hal tersebut tidak lepas dari seluruh rangkaian strategi dan kebijakan yang dipersiapkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa guna mendorong pertumbuhan industri nasional terdapat 3 pilar utama yang harus menjadi perhatian, yaitu investasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Dengan berbagai kombinasi kebijakan dan peluang yang kita manfaatkan secara optimal, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5% pada tahun 2021. Perpanjangan GSP Kemenperin dorong ekspor manufaktur ke AS. Selain vaksinasi, kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional 2021 juga meliputi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, penerapan program pemulihan ekonomi nasional atau disebut dengan PEN yang sudah digencarkan pada tahun 2020. Selain itu, sejumlah strategi lainnya, salah satunya dengan melanjutkan program-program yang ada di Komite PEN atau penanganan COVID-19 sebagai langkah mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah juga akan melanjutkan dukungan kebijakan untuk pemberdayaan sektor usaha mikro kecil
dan menengah atau biasa yang disebut dengan UMKM. Tak hanya itu, pemerintah akan melakukan penyusunan daftar prioritas investasi atau disebut dengan DVI, serta pembentukan lembaga pengelola investasi atau LPI. Anggaran disetujui Kemenperin, yaitu kegiatan prioritas manufaktur 2021. Sedangkan untuk pengungkit pertumbuhan ekonomi lainnya adalah program ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, dan program padat karya. Tentu yang tidak kalah penting adalah program pengembangan ekonomi digital optimisme dalam memanfaatkan peluang-peluang pemulihan ekonomi tersebut, didasari dengan strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan dan program yang telah disusun oleh pemerintah, tentunya bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan adalah mutlak, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat kembali bangkit pada 2021. Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memacu pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan di tengah ancaman gelombang kedua COVID-19. Modal yang cukup kuat yang dimiliki oleh Indonesia adalah terkait dengan upaya pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi sudah dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur di negara-negara maju dan berkembang yang menunjukkan pada fase ekspansif. Geliat manufaktur juga terjadi di Indonesia yang terdorong dari peningkatan diferensiasi industri. Hal ini mengindikasikan adanya optimisme pelaku sektor bisnis terhadap kondisi perekonomian ke depan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2020. Para pengamat ekonomi dan lembaga internasional IMF, Bank Dunia, OECD memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan mengalami resesi, namun resesi ringan atau disebut dengan mild recession, karena kontraksi ekonomi diperkirakan hanya sekitar -3% sampai dengan 0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 2. Selanjutnya triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait pemerintah. Mengungkapkan kalau kebijakan fiskal di tahun 2021 akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astra Primanto Bakti pun mengungkapkan akan ada 4
hal yang akan dikerjakan oleh pemerintah di tahun anggaran 2021 mendatang. Adapun yang pertama yaitu dengan melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Apalagi seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia terpukul akibat COVID-19 di tahun 2019. Dengan ini akan melanjutkan dan menuntaskan penanganan COVID-19 dan memulihkan ekonomi serta memperkuat ketahanan domestik. Adapun yang kedua, pemerintah akan memperkokoh reformasi struktural. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan iklim investasi dengan mendorong inovasi dan daya saing. Selain itu, pemerintah juga akan fokus untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia atau disebut dengan SDM dan meningkatkan produktivitas lewat reformasi di bidang pendidikan, vokasi, penelitian, kesehatan, dan perlindungan sosial. Adapun yang ketiga, pemerintah akan melakukan reformasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN, baik itu dari sisi penerimaan maupun belanja. Keempat, pemerintah juga akan fokus dalam pembangunan nasional. Dalam membangun negara, prioritasnya adalah kesehatan, pendidikan, dan ditambah teknologi komunikasi dan informasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata. Dampak pandemi COVID-19 sejatinya tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Resesi ekonomi menjadi ancaman baru bagi negara-negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang terkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019, ketika pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 3%, telah mengakibatkan kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian. Kini, Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pada tahun 2020 ekonomi global akan tumbuh negatif 4,4%. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Misalnya dari sisi ekspor, impor, berbagai indikator perbaikan yang mengarah pada upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dapat menjadi faktor determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan prinsip countercyclical di mana ketika perekonomian lesu, belanja pemerintah menjadi andalan untuk mendorong perekonomian. Program PEN diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi dalam negeri atau demand, peningkatan aktivitas dunia usaha atau supply, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter, sehingga mendapatkan dukungan yang optimal dari kementerian atau lembaga pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat. Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi COVID-19 adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM punya kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Program pemulihan ekonomi untuk UMKM sebagai salah satu sasaran program PEN telah dilakukan melalui beberapa kebijakan, antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja, dan insentif perpajakan. Kita tentunya berharap agar strategi program PEN melalui pendekatan UMKM dapat menjadi pengangsur utama bagi seluruh kementerian dan lembaga atau KL, agar secara konsisten mengalokasikan minimal 40% penganggaran untuk belanja barang atau modal dari UMKM, sehingga mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi ini. Setidaknya ada sejumlah pekerjaan yang perlu menjadi fokus prioritas bagi para pemangku kepentingan, khususnya terkait dengan penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi, dan dapat memenuhi kebutuhan belanja, serta pelatihan terkait digitalisasi UMKM. Kita patut mengapresiasi komitmen pemerintah yang telah menyediakan ruang bagi UMKM untuk masuk dalam e-katalog LKPP
Dengan cara ini, UMKM bisa bersaing dengan menawarkan barang atau jasanya menggunakan sistem tender online. Dan upaya pemulihan ekonomi nasional, Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat. Program ini diprioritaskan untuk membantu WNI warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang menempuh pendidikan formal, pekerja yang mengalami pemutusan hak, pekerja yang dirumahkan, dan pekerja sektor informal yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Demikianlah pembahasan saya mengenai strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.